Akan tiba hari ketika mulut dikunci, maka jari-jari kita yang mengetik, menulis segala cacian, hinaan di media sosial inilah yang akan bersaksi. Yang membuatnya miris pemirsa, Pak Kiai, caci maki ini kemudian terjadi karena perbedaan pandangan politik. Padahal kita tahu bahwa negara kita demokrasi, perbedaan pandangan politik sebenarnya biasa saja, wajar-wajar saja dan rasanya harus disikapi dengan yang bijak. Tapi kemudian yang kita lihat sekarang berseliweran di media sosial, berbagai macam istilah menjelek-jelekan, cebong lah, kadrun lah, bahkan juga menebar aib di antara mereka. Bagaimana nih Pak Kiai? Betul, betul. Itu fakta. Apalagi kalau kita lihatnya di Twitter itu luar biasa. Kadang sangat miris sekali. Saya beberapa kali mengajak orang itu untuk stoplah kita itu memberikan julukan-julukan pejoratif kepada saudara-saudara kita satu bangsa. Politik ini memang harus disikapi dengan bijaksana. Bahwa sekarang pun sudah mulai terasa geliat orang mencari simpati untuk mendapatkan dukungan politik di tahun 2024. Ya. Tapi memang kemudian orang-orang yang kemudian terlibat dalam dukung-mendukung kadang-kadang lepas kontrol. Mereka melihat orang yang beda pilihan politik, beda pandangan politik, kemudian diberi julukan-julukan kayak kadrun, cebong, kampret. Bahkan ada yang hanya karena perbedaan pandangan keagamaan, orang disebut melakukan terjebak pada Islamophobia. Padahal saya sering bilang di Indonesia mana ada Islamophobia, kan tidak ada. Nah inilah julukan-julukan yang sebetulnya justru kalau dibiarkan akan membuat polarisasi masyarakat kita itu semakin tajam. Dan dalam Al-Quran itu jelas orang itu tidak boleh saling mengejek, saling menghina, saling memberi gelar yang bersifat pejoratif merendahkan orang. Walaupun berbeda agama ya Pak Yai? Iya, bahkan bukan cuma sesama orang Islam, tapi juga orang beda agama kita tidak boleh saling mencela, apalagi menyangkut agamanya gitu loh. Al-Quran itu sangat tegas menegaskan bahwa soal agama itu ya lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Tidak boleh orang itu kemudian menjelek-jelekan agama orang lain, menghina agama orang lain dan keyakinannya. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, kata Allah itu di dalam Al-Quran, wala tasubbul ladina yada'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kau menghina sesembahan orang yang tidak menyembah Allah itu. Karena kalau kalian melakukan itu, nanti mereka akan membalas. Dengan demikian ketika kita menghina, mencela, merendahkan sesembahan orang lain, berarti secara tidak langsung kita sedang menghina dan mencela Allah gitu. Karena mendapatkan balasan. Nah itu artinya ya soal agama itu yang Allah itu tahu bahwa masing-masing agama itu punya perbedaan. Sistem keyakinannya, cara ibadahnya, doanya dan lain sebagainya. Bahkan tempat ibadahnya, tempat sucinya beda. Ya sudah, kalau sudah itu ya lakum dinukum waliyadin. Apa selanjutnya? Ya fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah kembali ke soal itu tadi. Caci maki, hinaan, julukan-julukan pejoratif. Yang kalau kita lihat kerangkanya memang dalam konteks dukung-dukung politik. Nah, itu seharusnya saya mengajak semua orang, terutama tokoh-tokoh politik lah ya, elit-elit politik lah, lebih banyak bersuara untuk bagaimana supaya bangsa ini tidak membiasakan diri untuk melakukan itu. Sehingga polarisasi kita itu menjadi nantinya akan lebih cair. Politik itu kan soal biasa, soal duniawi. Perbedaan itu hal yang biasa. Siapa pilih siapa, siapa dukung siapa itu hal yang biasa. Begitu. Apalagi di Indonesia kita kan berdemokrasi. Maka hentikan hinaan, celaan dan lain sebagainya. Kalau kita kembali bahkan ke hadis-hadis Nabi itu, Nabi Muhammad itu pernah bersabda, sababul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang Islam itu sama dengan melakukan tindakan fasik. Itu tindakan jahat yang dosa. Kemudian memeranginya itu berarti kufur gitu loh. Jadi tidak boleh perang dalam kata-kata dan lain sebagainya. Nah inilah apalagi di bulan Ramadan kita baru selesai menyelesaikan ibadah Ramadan. Hari Raya Idul Fitri harusnya ini menjadi momen penting. Betul. Orang itu untuk kembali ke jati diri. Apa sebetulnya seperti kata Habib tadi. Untuk apa kita diciptakan dan akan kemana kita kembali. Baik. Bahkan saya ingin menegaskan. Ada sebuah hadis Nabi yang sangat menarik bagi saya. Nabi Muhammad tuh pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, yang artinya kalian tahu gak siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat ketika itu menjawab, orang bangkrut ya orang yang kehilangan harta, hartanya ludes. Oh bukan itu, orang yang bangkrut kata Nabi
orang yang di akhirat nanti dicek. Pahala sholat ada, pahala puasa ada, pahala umroh, haji, sedekah ada. Tapi kemudian dia begitu dicek, dia pernah makan harta orang lain, pernah menyakiti orang lain, pernah menzalimi orang lain, dan seterusnya. Bahkan pernah melakukan pembunuhan atau walaupun mungkin tidak langsung terhadap orang lain. Nah, kezalimannya itu kemudian dituntut oleh orang-orang yang dizalimi. Ya kan? Nah, pahala sholat, puasa, haji, sedekah diambil untuk membayar kezalimannya itu sampai habis. Orang yang dizalimi masih ada hingga dosa orang yang dizalimi dikembalikan kepada dirinya. Bangkrutlah dia. Awalnya sudah siap masuk surga istilahnya. Tapi karena bangkrut akhirnya dia nyemplung dulu ke dalam neraka. Nah, ini artinya menunjukkan betapa ajaran Islam itu sangat memperhatikan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Yang sering diistilahkan hablum minan nas wa hablum minallah itu. Harus dijaga. Nah, ketika ibadah terutama di bulan Ramadan itu kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pondasi iman dan keikhlasan. Itu sebetulnya filosofinya adalah ibarat handphone kita sedang ngecas spiritual gitu loh. Nah, artinya setelah ibadah itu penuh di bulan Ramadan, spiritualitas kita harus tumbuh. Nah, spiritualitas yang tumbuh itu akan mempengaruhi moralitas kita. Nah, moralitas kita yang terpengaruh oleh spiritualitas maka akan tercermin pada perilaku sosial, pada ucapan, pada ketikan jari dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada loh orang yang saya perhatikan. Kalau kita bertemu langsung ini ngomong aja susah gitu. Ngomong aja susah. Tapi begitu dia sudah pegang handphone, wah, apapun akan dia share, apapun akan dia katakan melalui jari-jarinya. Dan itu secara psikologis mungkin ya, saya merasa ini karena terjadi hal yang sifatnya impersonal. Kalau saya menghina Mbak Putri langsung mungkin nggak enak karena langsung ada personalnya. Tapi kalau di media sosial kadang orang menghina itu, apalagi yang pakai akun-akun yang tidak jelas, anonim. Itu artinya penghinaan yang dilakukan secara impersonal, maka secara psikologis orang lebih mudah melakukan itu. Padahal kalau kita betul-betul orang beriman, seperti kata Habib tadi, nanti di akhirat semuanya itu kan akan tertera. Akan dipertontonkan bahwa pada hari ini tanggal sekian Anda pernah ngetik ini, pernah mencela orang, pernah menghina orang dan lain sebagainya. Makanya penting sekali iman itu diperkuat dengan banyak ibadah yang filosofinya adalah kita sedang mengecas spiritualitas kita. Sehingga ibadah yang kita lakukan jangan sampai kering kerontang. Hanya sekedar lapar, sekedar haus, sekedar gerakan badan yang kemudian tidak membentuk karakter kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sia-sia selama ini amal ibadah di bulan Ramadan, begitu ya Pak Kalau Kiai? orang tidak memiliki kemauan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai ketakwaan, maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Banyak orang puasa tapi puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa dahaga. Baik, nah juga penutup perbincangan kali ini mengenai hal ini mungkin bisa diberikan pesan kepada masyarakat, Habib Novel. Jangan sampai kemudian perbedaan politik, pandangan mengenai agama dan sebagainya ini menjadi dasar kita untuk bisa saling mencaci dan memaki sesama. Silakan Habib. Terima kasih. Ya Taufik, Masya Allah, uraiannya sangat jelas itu. Sebetulnya udah cukup. Yang disampaikan beliau udah cukup. Cuman saya pengen menggarisbawahi satu hal Mbak Viola. Ini tentang diri kita, sekali lagi saya sampaikan dari awal tentang diri kita. Seandainya malam ini kita meninggal dunia, apakah kita akan masih sibuk melakukan itu? Apakah akan sibuk melakukan itu? Apa yang akan kita pilih seandainya kemudian malaikat ngasih tahu, ya nanti kamu jam 8 wafat ya, jam 8 meninggal dunia. Ya pasti kan akan sibuk ngetik sana ngetik sini minta maaf dan lain sebagainya. Artinya apa? Hal-hal yang sifatnya cacian, makian, hinaan itu enggak mungkin kita bawa sebagai bekal ke alam akhirat. Nah, saya lebih pengen menyadarkan diri saya pribadi dan siapapun yang mau ikut sadar bareng saya, hidup ini singkat, hidup ini sebentar dan nasib kita di akhirat sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan di sini. Karena itu Rasul bersabda SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sabda Nabi Muhammad SAW,
kalau kalian tuh percaya, ya, man kana yu'minu billah, sama Allah, iman sama Allah, percaya sama Allah, wal yaumil akhir, percaya akhirat itu ada ya. Ya, percaya akhirat itu ada, percaya surga itu ada, percaya neraka itu ada, percaya ya siksa kubur itu ada, percaya dengan semua itu, fal yakul khairon, ngomong yang baik-baik aja. Ya, ngomong yang baik-baik aja, kalau enggak bisa, auliyasmut, diam. Ya, jangan berbicara, baik itu dengan tulisan maupun lisan. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelum jadi iklan, saya ketemu dengan satu orang yang Masya Allah, setiap kali ada orang menyebut nama seseorang di hadapannya, dia tidak pernah bisa memberikan komentar yang buruk. Walaupun orang itu orang yang sejelek apapun, orang ini selalu bisa menyebutkan sisi baiknya. Jadi dia bisa melihat sisi baik setiap orang yang dia temui. Ini indahnya luar biasa. Seandainya kita bisa seperti itu, setiap kali lihat seseorang kita bisa melihat sisi baiknya dan itu yang kita tonjolkan. Kalau sisi baik udah ditonjolkan kan otomatis ya sisi gelapnya akan hilang dengan sendirinya. Kalau cahaya itu dimunculkan ya kegelapan akan sirna. Ya kalau air itu diguyurkan ya kekeringan itu juga akan lenyap. Nah kalau cinta itu ditebarkan maka kebencian juga akan menghilang dengan sendirinya. Mari kita membawa kesejukan dimanapun kita berada. Betul memang kita disuruh mengatakan qulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar meskipun pahit. Tapi yang benar itu disampaikan dengan cara yang benar. Yang baik disampaikan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara-cara yang salah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya yang berbicara khususnya sadar kalau hidup saya umur saya 47 nanti Juli insya Allah. Kalau nyampe 60 tahun, umur umat Nabi SAW kan 60 sampai 70 tahun rata-rata. Kalau nyampe 60 tahun berarti usia saya itu hanya kurang 13 tahun, kurang lebih. 13 tahun ini mau bawa apa ke akhirat itu? Apa mau bawa cacian, makian, hinaan, atau saya sibuk memperbaiki hati saya, memperbaiki diri saya. Kalau saya orang yang cerdas, saya nggak mau jadi orang yang bangkrut seperti yang dikatakan oleh Taufik tadi. Saya nggak mau bangkrut nanti di akhirat. Saya akan berhenti mencaci, saya akan berhenti menghina, saya akan berhenti ngurusin orang. Ya. Saya akan sibuk urusin diri saya sendiri. Kalau toh saya lihat ada orang mencaci, lihat orang memaki, lihat orang menghina, yang ada di hati itu sayang. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Enak loh hatinya damai. Ya. Enak loh hatinya nggak punya benci. Enak loh hatinya nggak punya permusuhan. Enak loh hatinya bisa lihat orang itu dengan kebaikan dan ngasih kebaikan pada orang lain. Enak loh. Maka saya akan mengajak yang lain untuk merasakan minimal sama dengan saya rasakan. Dan saya akan bersyukur kalau dia bisa menjadi lebih baik dari saya. Dia menjadi lebih hebat dari saya. Jadi ngajaknya pun rasanya dengan sayang. Bukan, oh itu orang kok suka nyaci orang ya. Nah, apa bedanya kalau gitu? Berarti kita juga lagi menilai orang itu sebagai orang yang buruk ya. Naudzubillah min dzalik. Melalui TV One saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemudik yang sudah mudik dengan penuh cinta dan saya melihat kebahagiaan di wajah-wajah saudara-saudara saya dan keindahan di Indonesia. Insya Allah aura silaturahim yang ada di tahun ini akan membawa keberkahan untuk Indonesia. Amin. Keberkahan untuk bangsa kita dan insya Allah setelah ini rahmat Allah akan diguyurkan, kita menjadi bangsa yang semakin baik, semakin manfaat dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan guyuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan Idul Fitri agar kita selalu dalam fitrah dimanapun kita berada, kita bisa saling mencintai dan menyayangi. Itu Mbak Viola dan Yai Taufik dan Mas Jazakumullah khairan. Nah, insya Allah kapan-kapan kita bertemu. Baik, terima kasih Habib Novel sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi pandangannya dan juga pesannya kepada masyarakat. Pak Kiai Taufik dan Mas terima kasih sudah hadir bersama kami di sini dan juga memberikan pesan untuk masyarakat. Insya Allah perbincangan kita pada hari ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa kami akan jeda sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi.